Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama channel Mbah Khan Lombok. Di sini Mbah Khan Lombok akan membahas tentang tanaman cabai bisa terserang penyakit itu disebabkan oleh apa ya sahabat tani. Sahabat tani semuanya atau petani pemula harus tahu mengapa tanaman cabai itu sering terjadi terserang yang namanya penyakit. Alhamdulillah di sini Mbah Khan Lombok akan menguraikan tentang penyakit tanaman cabai. Nah, seperti ini. Harus diketahui ya sahabat tani, untuk pengolahan lahan terutama harus diperhatikan. Jika teman-teman mempunyai SOP, lakukan dengan sebaik mungkin untuk melakukan pembuatan bedengan harus sesuai SOP. Jika tidak mempunyai SOP, silahkan tanya pada seniornya teman-teman semuanya. Itu pasti akan dilakukan pemberian atau cara-caranya ya sahabat tani. Tidak mungkin, karena semuanya ini ingin menjadi petani cabai, karena cabai itu kelihatannya sampai saat ini sangat digemari oleh petani muda ya sahabat tani. Karena mungkin dari segi hasilnya itu sangat lumayan. Untuk itu Mbah Khan Lombok akan memberikan tema atau rean di pagi hari ini. Di belakang saya ini sedang pembuatan lanjaran atau ajir. Di sini latar belakangnya hanya ajir ini ya sahabat tani. Alhamdulillah ini sekitar baru 2000. Ini untuk pesanan sekitar 6000 ya sahabat tani. Untuk itu Mbah Khan Lombok akan menguraikan tentang penyakit pada tanaman cabai. Begini sahabat tani semuanya. Sahabat tani ingat pepatah yang seperti ini, sedia payung sebelum hujan. Itulah haruslah diperhatikan masa-masa pembuatan bedengan, masa pemilihan bibit itu harus diperhatikan. Antara bedengan dan bibit ini adalah akan memberikan hasil yang baik jika semuanya dilakukan dengan baik dan tepat. Jika bedengan itu hanya asal membuat, bibit hanya asal tidak tahu asal usulnya, itu pasti akan terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Seperti itu yang pernah saya alami juga. Ini juga sudah saya praktekkan semuanya. Apa yang saya omongkan di video-video sebelumnya itu sudah saya lakukan pada pengalaman-pengalaman saya pribadi ya sahabat tani. Untuk mengantisipasi penyakit tanaman cabai itu dilakukan sejak dini pada usia 0 HST sampai umur sekitar di atas 45. Harus diperhatikan semuanya. Apa yang sering terjadi penyakit tanaman cabai itu antara lain bercak daun, busuk ranting, busuk batang, layu fusarium. Itu yang sangat ditakuti oleh para petani cabai. Kalau sudah terjadi semuanya yang saya sebutkan tadi, akan rugi atau akan gagal panen ya sahabat tani. Dipastikan itu akan gagal panen dan hasilnya juga akan sedikit. Ini kemungkinan petaninya sendiri ini kurang memperhatikan apa yang harus diberikan, atau mungkin pada saat masa pengolahan lahan. Kalau menurut Mbah Khan Lombok, penyakit itu sudah mulai masuk sekitar umur di atas 15 hari. Dan Mbah Khan Lombok itu mulai penyepraian itu mulai umur 1 minggu itu sudah dilakukan penyepraian. Semuanya yang mengandung
penyakit, antara lain penyakit busuk daun, trip maupun itu sudah dimasukkan dalam penyepraian awal, tapi dengan dosis yang sangat rendah. Itu merupakan pepatah sedia payung sebelum hujan. Itulah yang dilakukan selama ini oleh Bahkan Lombok untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Itu Bahkan Lombok selalu memberikan penyepraian sesuai dengan apa yang akan terjadi. Istilahnya kalau musim kemarau itu akan terjadi serangan trip yang lebih banyak. Bahkan Lombok langsung menggunakan bahan aktif abamectin. Itu saya terus lakukan selama umur sampai 55 hari. Dilihat dulu perkembangannya. Bisa dilihat sendiri ya Sobat Tani. Tanaman cabai Bahkan Lombok dari petani yang saya kawal itu tidak ada yang keriting. Bisa dilihat sendiri, Bahkan Lombok tidak omong buak ini. Itu sangat diperlukan yang namanya insektisida yang berbahan aktif abamectin. Itu selalu saya masukkan terus untuk mencegah terjadinya penyakit maupun hama trip itu ya Sobat Tani. Dan bisa dilihat juga pada video-video sebelumnya itu Bahkan Lombok kenapa tidak terjadi kerontokan pada daunnya. Sejak awal sudah saya masuki atau sudah saya bentengi dengan fungisida yang bisa mencegah terjadinya kerontokan maupun busuk. Itu sudah saya masukkan sejak awal. Setiap 4 hari sekali itu saya lakukan penyepraian. Itu dan juga tidak ada yang namanya layu, karena sudah dari awal sudah saya masukkan yang namanya pencegahan untuk layu. Seperti itu. Mungkin teman-teman sudah tahu untuk pencegahan untuk layu, tapi biasanya teman-teman ini terjadinya pada umur di atas 40 sampai 50 itu akan terjadinya layu fusarium. Kenapa? Karena akarnya ini sudah banyak sekali ya Sobat Tani. Kemungkinan kalau di samping akar yang di lubang tanam itu tidak ada jamur fusarium, tapi di sebelahnya ini ada. Ya, seperti itu akan terjadi ya Sobat Tani. Lama-lama akan mulai masuk atau masuk ke jaringan akar itu dan terjadilah kelayuan. Kalau pada umur yang masih kecil, di umur sekitar 15 hari sampai 20 hari itu, kalau layu itu kemungkinan dimakan oleh hewan orong-orong, kemungkinan ya Sobat Tani, maupun ulat itu juga bisa. Tapi untuk mencegah adanya penyakit itu Bahkan Lombok selalu mulai dari awal sudah dibentengi dengan semua obat yang untuk mengantisipasi yang namanya kerontokan buah, busuk batang itu sudah saya masukkan sejak dari awal. Dan untuk pencegahan adanya patai itu juga sudah mulai dari awal. Kalau Bahkan Lombok tidak pernah ngemik, misalnya hari ini pakai A, besok pakai B, tidak pernah. Semuanya saya campur jadi satu. Itu yang saya lakukan setiap penyepraian. Kalau tidak percaya silahkan, kalau dekat dengan Gunung Sari silahkan dilihat. Itu tidak akan obatnya digonta-ganti. Ya seperti itu saja. Karena tanaman cabai itu sudah cocok dengan obat seperti itu. Bisa diibaratkan seperti manusia. Kalau sakit kepala cocoknya menggunakan obat sakit kepala A. Ya, seperti itu. Kalau cocoknya pakai A, kenapa kok berganti dengan obat B? Tidak mungkin akan
menjadi kecocokan. Seperti itu gambaran dari tanaman cabai. Tidak pernah saya itu menggunakan ngemik-ngemik, itu tidak pernah. Hanya itu saja obat saya ya Mbak, yang saya berikan pada petaninya. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bisa dipahami apa yang saya maksud, bisa bermanfaat dan bisa dipahami dan dipraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sehat selalu untuk keluarga teman-teman semuanya.